warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, pagi yang cerah bersemangat. Sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita minta dan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kali ini kita akan belajar tentang menuliskan informasi penting dari teks sejarah dengan membuat peta pikiran, dan yang kedua kita akan belajar mengenai pola lantai tari indang. Dicermati dan diikuti dari awal sampai akhir ya untuk materinya. Materinya akan Ibu bahas di slide yang selanjutnya. Selamat menonton dan selalu disimak ya. Jangan lupa dicatat yang penting-penting. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran yang ke-6 tentang Bahasa Indonesia dan PPKN, yang mana kompetensi dasarnya yang pertama yaitu untuk Bahasa Indonesia sendiri, yaitu menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, siapa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan yang ketiga, memaparkan informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan untuk PPKN sendiri yaitu yang pertama menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, dan yang kedua menyajikan hasil telaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri yang pertama yaitu dengan membaca teks sejarah tentang Perjanjian Linggarjati yang telah disediakan, siswa dapat menemukan informasi penting dengan menggunakan aspek apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan yang kedua, setelah membaca teks sejarah tersebut, siswa dapat menuliskan informasi penting yang terdapat dalam peta pikiran. Dan yang ketiga, dengan mencermati mengenai manfaat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat NKRI, siswa dapat menyebutkan contoh manfaat persatuan dan kesatuan baik dalam masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Dan yang keempat, dengan membaca manfaat serta contoh dari persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat maupun bernegara, siswa dapat mengaplikasikan ke dalam lingkungan sekitar. Oke, untuk table of content hari ini yang pertama yaitu tentang teks sejarah mengenai Perjanjian Linggarjati. Dan yang kedua tentang persatuan dan kesatuan, bentuk serta manfaat dari persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Oke, langsung saja yang pertama tentang teks sejarah Perjanjian Linggarjati. Di sini Bu tidak akan menjelaskan dan menceritakan tentang Perjanjian Linggarjati. Nah, di sini Ibu akan memberikan informasi pentingnya melalui peta pikiran yang telah Ibu buat. Nah, kalau di tema yang lalu, pembelajaran yang keempat, kita sudah mempelajari tentang bagaimana kita cara memilah peta pikiran tersebut. Nah, di sini Ibu langsung memberikan informasi pentingnya. Untuk aspek apa? Di sini Ibu mendapatkan bahwasanya Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, ya, di Jawa Barat. Ini termasuk dalam aspek apa? Informasi penting dari Perjanjian Linggarjati ini dalam aspek apa? Itu ada di penjelasan tentang Perjanjian Linggarjati. Kemudian tentang kapan. Kapan ini tentang waktu. Nah, di sini Ibu memberikan informasi penting bahwasannya perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Dan yang ketiga tentang siapa. Siapa ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku, yang mana Ibu mendapatkan informasi penting tentang pada tanggal 20 Juli tahun 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mock akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Kemudian aspek selanjutnya yaitu di mana ini menjelaskan tentang latar tempat
di mana informasi penting yang ibu dapat yaitu Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian tentang aspek mengapa di sini ibu mendapati informasi penting mengenai perundingan Linggarjati, yaitu perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera, dan Madura, tetapi Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja. Hal ini merupakan akibat dari perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda. Nah, selanjutnya tentang bagaimana ini menanyakan tentang proses yang terjadi. Nah, prosesnya sendiri ini tentang hasil perundingan Linggarjati. Yang pertama yaitu Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Dan yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau biasa disebut dengan RIS. Dan yang keempat, dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam persemakmuran. Nah, dari sini sudah jelas bahwasanya jika kita menggunakan peta pikiran untuk mendapatkan informasi penting dari suatu teks ataupun suatu bacaan, jika menggunakan peta pikiran lebih memudahkan kita untuk mengetahui tentang cerita tersebut atau isi dari teks tersebut. Nah, kali ini kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan, yang mana poinnya di sini yaitu tentang bentuk serta manfaat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Nah, di sini ibu punya beberapa contoh dari bentuk serta manfaat persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat. Untuk kehidupan bermasyarakat, yang pertama yaitu banyak berbagai bentuk keragaman. Karena itu kita perlu memupuk rasa persatuan dan kesatuan dalam kegiatan kemasyarakatan. Adapun contoh-contoh perilaku persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat antara lain, yang pertama mengadakan festival kebudayaan, yang kedua kerja bakti membersihkan lingkungan tempat tinggal, dan yang ketiga membantu kegiatan di lingkungan sekitar, dan yang keempat mengadakan acara bakti sosial, dan yang kelima mengadakan acara peringatan Hari Besar Nasional. Hal ini dilakukan agar kita memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi, dan kita dalam bermasyarakat memiliki kenyamanan dan keharmonisan setiap warga masyarakat. Kemudian yang kedua, contoh dari bentuk serta manfaat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat di kehidupan bangsa dan negara. Tanpa persatuan dan kesatuan, maka pembangunan nasional akan terhambat. Bangsa yang terpecah belah, masyarakatnya tidak akan sejahtera. Nah, di sini ibu memberikan beberapa contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bangsa dan negara. Di antaranya, yang pertama, menaati peraturan yang berlaku. Peraturan yang sudah ditata oleh pemerintah itu kita harus menaatinya, karena itu termasuk dari bentuk rasa persatuan dan kesatuan kita terhadap negara. Kemudian yang kedua, menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dan yang ketiga yaitu berperan serta dalam kegiatan sosial yang berbau kemasyarakatan. Dan yang keempat, mengharumkan nama bangsa melalui pertandingan dalam berbagai bidang. Nah, poin terakhir di sini sangat pantas untuk kita, karena kita sebagai penerus bangsa, kita harus dapat mengharumkan nama
bangsa kita atau nama Indonesia sendiri ke jenjang yang lebih luas lagi. Tidak hanya di sekolah, kita bisa ke nasional. Nah, dengan kita mengharumkan nama bangsa, itu merupakan bentuk serta dari persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Nah, adapun manfaat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, munculnya rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme ini sangat penting dikarenakan jika kita tidak memiliki rasa nasionalisme, maka kita bukan termasuk dari beberapa orang yang memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, munculnya kepedulian antar sesama. Rasa peduli itu sangat penting karena jika kita memiliki rasa empati terhadap teman, terhadap sesama, terhadap siapa saja, kita akan memiliki timbal balik dari hal tersebut. Dan yang ketiga, menjaga kerukunan dan silaturahmi. Ini sangat penting karena kerukunan dan silaturahmi akan membuat kehidupan kita lebih nyaman. Dan yang keempat, kemajuan bangsa akan berkembang pesat. Dan yang kelima, yaitu terhindar dari permusuhan dan perkelahian, karena di situ kita memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi sehingga permusuhan dan perkelahian itu tidak ada. Kemudian yang keenam, yaitu munculnya kesadaran untuk menghargai perbedaan. Kita harus mengedepankan perbedaan di atas persamaan, karena berbeda-beda itu lebih baik dilihat daripada semuanya rata sama. Kemudian yang selanjutnya, yaitu menyadari perbedaan sebagai kekayaan bangsa. Indonesia dikenal dengan negara yang sangat beragam suku, agama, kesenian, budaya, sehingga kita harus merasa bangga karena memiliki kekayaan berupa perbedaan yang sangat signifikan dan sangat membuat kita cinta terhadap negara kita itu sendiri. Kemudian selanjutnya, tidak mudah terpancing untuk memecah belah persatuan isu yang ada. Dan selanjutnya, saling bekerja sama dan tolong menolong tanpa pandang bulu. Dan yang terakhir, yaitu keutuhan dan keamanan NKRI tetap terjaga. Berikut adalah manfaat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selesai sudah untuk pembelajaran kali ini. Semoga kalian lebih paham dan lebih mengerti dan selalu menjunjung tinggi manfaat, bentuk, contoh pentingnya persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat. Stay healthy and stay safe. Nah, bagaimana dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi dan Ibu berikan tadi? Ibu harap kalian mengikuti dari awal sampai akhir. Dikarenakan setiap materi yang Ibu sampaikan itu mengandung unsur-unsur penting yang harus kalian ketahui. Ingat, untuk mendapatkan informasi penting, lebih mudahnya kita menggunakan dengan peta pikiran. Karena peta pikiran dapat memudahkan kita untuk memahami teks cerita tersebut atau teks sejarah tersebut. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di WhatsApp group atau komen di kolom komentar di bawah ini. Ingat pesan Ibu, jangan lupa untuk rajin cuci tangan dan selalu pakai masker jika keluar rumah dan selalu jaga kesehatan ya. Sebelum pembelajaran kali ini kita akhiri, alangkah lebih baiknya untuk kita membaca Alhamdulillah agar ilmu yang dapat kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.